Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan pemaparan materi melalui video ini, saya sangat berharap agar materi ini tidak menjadi bahan perdebatan, tetapi menjadi bahan permenungan untuk kita bersama, untuk Anda dan juga untuk saya. Kalau kita menyimpulkan Alkitab dengan satu pernyataan, maka Deus Caritas Est, atau Allah adalah kasih, itu intisarinya. Kasih itu bukan sekedar romantisme. Kasih itu juga bukan sekedar semangat kompromistis, mencari aman, senyum-senyum, permisif, apalagi merelatifir banyak hal. Kasih bukanlah hal yang demikian. Kasih itu adalah Dia yang tersalib. Di dalam kekatolikan, kita mengenal dogma atau ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip iman, tetapi juga kita mengenal spiritualitas. Dogma adalah sebuah prinsip, tidak ada tawar-menawar tentang hal ini. Tetapi dogma tidak boleh mengesampingkan apalagi mematikan spiritualitas. Demikian juga spiritualitas tidak boleh merelatifir dogma. Seorang Katolik tidak boleh terjebak untuk mengagungkan dogma, tetapi kehilangan spiritualitas. Atau tidak boleh terlalu menekankan aspek spiritualitas, tetapi tak paham atau malah merelatifir iman, sehingga berkompromi dengan dogma-dogma gereja. Dogma dan spiritualitas itu terangkum dalam satu kata, yaitu kasih. Dan kasih itu adalah Kristus sendiri. Di dalam diri Kristus, dogma dan spiritualitas gereja Katolik itu bersumber. Kasih merupakan identitas kita. Pesan terakhir Yesus pada para muridnya adalah perihal kasih. Surat pertama Yohanes menegaskan kembali hal ini. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Terhadap mereka yang sedemikian menyakiti dan merusak hidup kita, bahkan yang merusak gereja, siapapun itu, ungkapan Yesus perlu selalu dikumandangkan. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat Yesus hendak ditangkap, Yesus mengatakan, "Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapa-Ku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Artinya, kesempatan membela diri kembali menyerang begitu terbuka bagi Yesus. Tetapi Yesus tidak melakukan itu sekalipun Yesus mampu melakukan itu. Merenungkan saat-saat terakhir hidup Yesus, saya seringkali bertanya, apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Yesus? Saya tiba pada sebuah refleksi bahwa Yesus sedang menyatakan sesuatu yang hilang dari hati kebanyakan manusia, yaitu keyakinan akan penyelenggaraan ilahi, kerendahan hati, pengampunan, kerelaan berkorban, dan tidak selalu mempersalahkan atau mencari kambing hitam. Di saat ada begitu banyak narasi negatif terhadap iman kekristenan, fitnah, olok-olokan, ujaran kebencian, berita bohong, dan lain-lain, Gereja Katolik sangat minim untuk mengambil sikap kontra terhadap hal-hal demikian. Sejujurnya, saya sering merenungkan hal ini. Sebagai imam muda, saya kadang merasa risih. Terasa gatal otak ini melihat begitu banyak kejanggalan itu. Tetapi mengapa para pimpinan gereja Katolik seakan memilih untuk diam? Apa mereka menganggap ini baik-baik saja? Apa mereka tidak sakit hati dengan semua tuduhan, semua fitnah, dan semua kebohongan itu? Saya menyaksikan di YouTube teman-teman pendeta aktif dengan materi-materi pewartaan untuk mempertahankan iman kekristenan, sementara Katolik lebih banyak diam. Beberapa rekan imam Katolik dan frater muncul di YouTube, tetapi narasi yang dibawakan pun tidak frontal menyerang balik. Apakah ini efek dari sindrom minoritas? Apa karena takut semakin ditekan? Atau adakah spiritualitas yang sedang disuarakan atau spiritualitas yang sedang diperjuangkan?
Gereja Katolik seperti terlalu sunyi dan sepi terhadap perlawanan. Bahkan saking sunyinya reaksi itu, banyak orang dikabarkan tidak lagi tertarik kepada gereja Katolik. Gereja Katolik dikesan loyo, tidak bergairah, tidak tegas. Ada orang bertanya, apa gereja Katolik tidak takut kehilangan umatnya? Saudara-saudariku terkasih, semakin merenungkan hal ini, saya sadar bahwa Yesus juga dahulu ditinggalkan orang karena dia terlihat tidak lagi menarik. Dia tidak melawan, bahkan melarang muridnya untuk melawan. Dia kemudian mengalami hal-hal yang semakin mengerikan. Dia didera, diarak untuk dipermalukan, ditelanjangi. Dalam devosi Jalan Salib, kita diajak mengingat kembali kata-kata dari Nabi Yesaya. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Apakah pimpinan gereja Katolik adalah sekumpulan orang-orang bodoh yang tidak tahu harus menjawab apa terhadap begitu banyak serangan dan tuduhan? Apakah pimpinan gereja Katolik tidak tahu seluk-beluk hukum untuk mengusut setiap ujaran kebencian dan fitnah? Mungkin akan banyak yang menilai demikian. Saya khawatir spiritualitas dunia sedang merasuki iman kita secara halus. Yaitu, kita terarah untuk lebih menggandrungi yang terlihat hebat, cemerlang, selalu menang, dan penuh mujizat serta keajaiban. Dan spiritualitas dunia akan menarik manusia untuk meninggalkan yang terlihat lemah, terkesan kalah, dan tidak lagi terlihat semaraknya. Dunia menunggu gereja Katolik untuk melakukan serangan balik, membuat pernyataan dan membela diri, menunjukkan kehebatan dan kuasanya. Tetapi yang muncul justru ekspresi yang sebaliknya. Pengampunan, panggilan persahabatan, ekspresi kerendahan hati, toleransi, panggilan untuk berdoa bersama, penghargaan atas perbedaan, berani menyentuh yang dianggap menjijikkan. Dan tidak sedikit yang memberi kesan negatif terhadap hal-hal ini. Sikap gereja dianggap sebagai tanda-tanda kemunduran dan bukan lagi menampakkan wajah gereja Kristus. Sebenarnya seperti apa gereja Kristus yang dimaksud? Apakah gereja yang dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan? Saya justru bermenung dan bersyukur. Para pimpinan gereja Katolik tidak membiarkan diri terperangkap dalam jebakan untuk memperbesar ruang kebencian dan permusuhan. Kita bisa berdalih sedang menyampaikan kebenaran. Tetapi saudara-saudariku, apa itu kebenaran? Jika kita merasa menang setelah menelanjangi kelompok lain. Kalau Yesus menunjukkan pengampunan kepada orang-orang yang menelanjanginya, yang memaku tangan dan kakinya, mengapa kita tidak memperjuangkan hal yang serupa? Mengapa kita malah berusaha untuk balik menyerang, balik menelanjangi, balik menjerumuskan? Saya sering bertanya, benarkah spiritualitas demikian adalah spiritualitas Kristus? Kalau kita ingin membangun gereja Kristus, mengapa kita harus bertentangan dengan spiritualitas Kristus? Kegembiraan menyaksikan mereka yang kita benci menggelepar dan hancur, itu sama sekali bukan spiritualitas Kristus. Saudara-saudariku, kemuliaan Yesus bukan didapat ketika dia berhasil membela diri. Bukan didapat ketika dia berhasil membungkam dan mempermalukan orang-orang yang telah menelanjangi dan menyalibkannya. Kemuliaan Kristus didapat ketika dia mengampuni, ketika dia mendoakan, ketika dia tidak mempersalahkan, ketika dia mati di kayu salib. Dan kebangkitan akan selalu ada bagi mereka yang mengikuti cara hidup Kristus seperti ini. Bagi saudara-saudari yang menganggap pernyataan saya ini membela diri, klise dan hambar, bermenunglah apakah Anda memang benar-benar pengikut Kristus. Seorang Katolik yang sungguh hidup dari dogma kekatolikan tidak akan pernah membiarkan dirinya kehilangan spiritualitas Kristus.
Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua.